pada dewasa semua. Saya belum bisa mengasih apa-apa kepada anak saya. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik. Ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. لبيك اللهم لبيك لبيك لا. Seperti mimpi rasanya. Itulah sepenggal kalimat sederhana yang berkali-kali terucap secara lisan maupun dalam hati dari seorang perempuan setengah baya, Ibu Mani Sanan Kasim. Ketika melihat kini dirinya telah tiba di Tanah Suci, kota yang indah, kota yang megah, dan kota yang agung. Kota yang jauh dari tanah kelahirannya. Selama ini Ibu Mani hanya bisa mendengar cerita tentang kota ini dari mereka yang pernah pergi berhaji dan berumroh. Tapi kini Allah memberikan jalan kemudahan bagi Ibu Mani hingga akhirnya ia bisa datang berkunjung sebagai tamu Allah memenuhi panggilannya. Keinginannya untuk berumroh sebenarnya sudah terpendam lama. Namun ada sedikit ragu yang kadang muncul dan kadang hilang. Ibu Mani menganggap impiannya berumroh bagai menggantang asap mengukir langit. Akankah seorang penjual nasi uduk seperti dirinya mampu pergi ke Tanah Suci? Tentunya dibutuhkan banyak biaya. Mungkin ini hanya sebatas bunga tidurnya. Itulah pikiran mengganggu yang dulu sempat terlintas di benak Ibu Mani. Saya dagang nasi uduk dari anak saya mau masuk SMP yang nomor 3, terus sampai dia masuk SMA. Yang nomor 1 dari SD pindah ke SMP, terus sampai dia masuk SMA. Nah sekarang dia udah pada lulus, sudah pada nikah semua. Tapi entah mengapa, sejalan dengan keraguannya itu, kadang ada sebuah kekuatan dalam hatinya yang justru menentang keraguannya. Ada keyakinan bahwa kelak jika Allah berkenan, pastilah ada jalan kemudahan untuk mencapainya. Subhanallah, justru perasaan itulah yang dipupuk oleh Ibu Mani. Ibu Mani percaya di mata Allah, semua umatnya adalah sama. Allah tidak pernah membedakan mana si kaya dan mana si miskin. Kaya atau miskin hanya sebuah ujian yang harus berani dilalui agar mendapatkan keridhaan dalam segala hal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam hidup ini. Saya mengikuti umroh dari tahun ini. Ya itu kan keponakan saya jadi haji. Saya bilang, Ji, Cing pengen pergi umroh nih. Iya Cing, kata dia. Iya Cing pengen pergi umroh berdua mamang. Kira-kira di mana? Iya deh, saya daftarin di sono yang tahunan.
Keinginannya berumroh mendapat sambutan hangat dari keluarganya. Tak ada satupun yang menganggap keinginan Ibu Mani hanya sebatas mimpi. Ibu Mani pun semakin terbangun semangatnya. Sedikit demi sedikit, Ibu Mani berusaha untuk menyisihkan sedikit dari keuntungannya berjualan untuk biaya umroh. Cita-cita saya mau nabung buat tuh pergi haji. Tapi nggak keburu, karena saya udah tua, jadi saya berangkatkan umroh saja. Ya awal mau pergi umroh sih, saya juga tadinya rencana memang ada, gitu ya. Cuman uangnya ya dari mana lah, ada apa istilah orang dagang nasi uduk kan gitu. Nggak taunya ya istri ini yang punya tabungan gitu. 2009 itu dia rupanya ada sedikit nabung, jadi ada sedikit disisihkan. Akhirnya nggak tahu-tahu itu terkumpul tuh uang. Alhamdulillah, kemudahan demi kemudahan pun datang kepada Ibu Mani. Hingga mengurus kebutuhan administratif berumroh, Ibu Mani tak mengalami kendala. Mudahnya kita yang nggak dipersulit bikin paspor, bikin paspor, langsung saya dari bikin akte sampai bikin paspor sampai nyuntik itu nggak dipersulit. Akhirnya saya daftar 5 juta itu, dua jadi 10 juta daftar. Rencananya 2016 gitu. Jadi daftar tunggu, nggak ada yang nggak masuk, 4 orang ya saya dimasukkan. 4 orang nih, saya sama Encing Raya. Jadi sekarang bisa masuk. Waktu itu tanggal berapa tuh saya juga lupa tanggalnya, bulan Agustus itu minta dilunasin gitu, saya lunasin. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. Harum daun-daun pisang ini adalah harum yang menambah segarnya pagi selepas sholat subuh. Harum daun-daun pisang ini sudahlah sangat berakrab-akrab dengan indera penciuman Ibu Mani. Setelah sholat subuh, bersama sang suami, Bapak Nahar Jaman Saulin dan anak-anaknya, Ibu Mani menyiapkan berbagai keperluannya berjualan nasi uduk hingga tengah hari nanti. Yang sedihnya saya berjualan, ya kalau saya berangkat dari rumah itu hujan. Yang saya senang kalau suami saya lagi kebetulan bangun pagi-pagi, dia bantuin. Terus senang, anak-anak saya juga pada bantuin di rumah. Itu saya senang. Kebersamaan adalah kebahagiaan tersendiri bagi Ibu Mani. Baginya,
menjaga kerukunan hidup dalam keluarga lebihlah sulit dan lebih penting daripada menjaga harta. Bagi Ibu Mani, keluarganya lah hartanya yang tak ternilai besarnya. Ya awalnya saya bertemu sama ibu yaitu tahun 70. Tahun 71 awal yaitu saya langsung menikah dan berumah tangga sampai sekarang ini sampai punya anak 5. Terbukanya Villa Dago yaitu tahun 94 kalau nggak salah. Mulai dari 94 sampai sekarang tuh nasi uduk gitu. Terus-terusan. Jadi sebetulnya kalau untuk itu mau pindah-pindahan sih udah kenyang. Dari sini bisa pindah ke sini, pindah lagi kemari, nah pindah lagi. Udah 5 kali pindah gitu kan masalah, 5 kali pindah saya. Kalau untuk dagang sih emang saya bilang, kalau dagang apalagi masalah keuangan ya. Kalau keuangan memang ibu yang pegang gitu. Semua saya mah tugas saya membantu lah. Sebab kita udah tua, 1, kedua juga emang tinggal berdua sih. Ya, sukanya ini orang berdua, mustahil nggak ketemu makan kan begitu. Alhamdulillah itu juga udah mencukupi ya sampai berangkat berangkat umroh ini ya emang hasilnya senangnya di situ. Ya dukanya namanya orang usaha kadang-kadang kan ada laku ada enggak kan gitu, ada kendor. Untuk nggak laku sih nggak mungkin. Meski hanya berjualan nasi uduk, tetapi usaha kecil ini adalah usaha yang dibangun oleh Ibu Mani dan Pak Nahar dengan kegigihan. Kadang ada kalanya melahap untung yang cukup untuk hidup dan bahkan pernah mengalami kemunduran. Tapi Ibu Mani dan Pak Nahar menganggap untung dan rugi adalah dinamika usaha yang memanglah harus mereka lalui. Ya kalau kita selesai itu ya kadang-kadang kita kegiatan-kegiatan lain yang misalnya mengaji ya sambil kita kalau keadaan agak sepi gitu, kalau keadaan ramai memboro-boro pan gitu, enggaknya kan kalau namanya usaha kan ada kendor, ada maju gitu ya. Baik kalau lagi laku ya lumayan, alhamdulillah ngelaku ya banyak gitu, alhamdulillah benar. Cuman kan ya itulah kan namanya usaha, ada kekurangan ada kelebihan gitu. Kegigihan kedua orang tua ini menjadi sebuah cermin teladan bagi anak-anaknya. Ibu saya ya saya dari kecil dia usahanya dagang. Dulu dagangnya masih di gusuran, punya dagang di bangunan. Ya saya sekolah juga ibu masih dagang. Saya sambil sekolah sambil bantuin dagang. Saya sebagai anak belum bisa nyenengin orang tua. Ngeliat beliau usaha, sebenarnya hati sih rasanya iris ya, pengennya kita membagi, cuma ya keadaan kita juga begini, ya kita bisa bantuin gitu aja. Ibu Mani itu sosok yang pejuang, keras, terus selama ini yang saya lihat dia kerja keras, membanting tulang, membantu suami, membantu keluarga, bahkan saya pun bisa menjadi seorang guru karena beliau. Alhamdulillah karena beliau dagang, saya bisa sekolah sampai lulus, sampai bisa seperti sekarang ini. Orang tua saya itu orangnya tidak pelit, tapi memang agak sedikit cerewet. Tapi cucu-cucunya juga alhamdulillah dagang tuh setiap hari rezekinya nggak dimakan sendiri. Untuk cucunya setiap hari sekolah itu dikasih. Alhamdulillah setiap cucunya dapat jatah setiap hari. Semuanya buat anak, buat keluarga.
capek pun buat keluarga. Alhamdulillah saya punya orang tua. Ya, walaupun saya belum bisa bales apa-apa, tapi beliau mau semuanya buat keluarganya, buat anaknya, buat suaminya. Semua. Kadang kami sudah punya anak pun beliau masih mau bekerja keras, dagang. Bahkan sudah nggak ada yang dibiayain pun dia masih mau buat cucunya, dia kasih. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. Langkah-langkah ketika bertawaf seiring sejalan dengan ucapan doa dan zikir dalam hati. Inilah saat-saat yang dinanti Ibu Mani dan Pak Nahar ketika mereka masih mempersiapkan diri hendak berumroh. Kini semua sudah tercapai. Kini tanah suci bukan sekedar mimpi. Kini keagungan Ka'bah bukan lagi sebatas angan. Persiapan saya ya satu, memang kita kan yang terutama ibadah gitu. Ibadah sana sebab ya pengen mensucikan diri ya, cara kebetulan lagi ada ya kita harus manfaatkan itu keberangkatan kita benar-benar kita beribadah, khusus beribadah gitu. Dan tujuannya ya nanti mah setelah kembali ya kita usaha, emang dasarnya usahanya ini ya kita kembali berusaha lagi gitu. Yang penting ibadahnya ini saya betul-betul diridhoi Allah Subhanahu wa taala gitu ya saya. Saya ini kan berangkat tanah suci, saya senang banget rasanya. Saya senang banget saya bisa berangkat kayak orang-orang. Ke Baitullah aku berserah, ku penuhi panggilanmu. Puji dan syukur adalah tanda bahwa mereka sangatlah bahagia. Namun dengan niat membersihkan diri, mensucikan hati, mereka pun punya doa dan harapan yang dipanjatkan ketika mereka bersembah sujud kepada Yang Esa. Saya nangis terus karena saya sedih mengingat saya tuh bisa menjalani ibadah umroh karena saya tukang nasi. Saya terharu, anak-anak saya mendoain semua. Saya doa supaya anak saya biar pada bisa seperti saya menjalani umroh. Anak saya biar pada dikasih rezeki yang halal, yang berkah.
Kalau saya pengen kedua orang tua saya hidupnya lebih tenang lah, lebih tidak terlalu capek. Pengennya mah saya mau berdoa aja dah, semoga beliau berdua masuk surga, itu aja. Ya mudah-mudahan doanya aja saya juga bisa seperti beliau, itu aja. Mudah-mudahan orang tua saya diberi kesehatan, umur yang panjang, rezekinya berlimpah. Mudah-mudahan kemarin bisa umroh, mudah-mudahan habis ini bisa berangkat haji, rezekinya tambah banyak, anak-anaknya juga doanya biar sukses, biar bisa membahagiakan orang tuanya. ke Baitullah aku melangkah, ku penuhi panggilanmu. Ke Baitullah aku berserah, kan ku penuhi panggilanmu.